Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengisi pembelajaran mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya, Pak absen dulu, ada yang tidak hadir? Semua hadir? Ya, bagus. Jadi, semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Jadi, kita kali ini akan belajar mengenai coding, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, silakan guys ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya berdiri ya, berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Wigenap Astu Yanamasiya Oyang Widi, semoga tiada halangan dan tujuan kami tercapai. Silakan duduk. Udah, jadi Pak langsung saja mulai ya ke materinya. Udah. Ya. Jadi materi kita kali ini yaitu mengenai berpikir komputasional. Ya. Sebelumnya apakah kalian tahu apa itu berpikir komputasional? Tidak tahu. Ya. Pak juga ingin tahu apakah kalian sebelumnya pernah belajar coding? Tidak. Apakah pernah mencoba-coba aplikasi coding? Tidak. Nampaknya tidak ya. Jadi kita di sini akan belajar mengenai berpikir komputasional. Ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan mengenai berpikir komputasional dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa dapat memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah sederhana dan berurutan serta menyusun menjadi algoritma tertulis. Nah, nanti kalian akan, setelah kalian tahu mengenai berpikir komputasional, kalian akan mendapatkan proyek untuk memecahkan masalah mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada langkah-langkah yang biasa kalian lakukan setiap hari. Itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, ulang lagi, ulang. Tepuk semangat. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan mulai pelajarannya. Apakah kalian sudah siap? Ya, kita mulai dengan pengertian dari berpikir komputasional. Ya, jadi siapa yang bisa baca? Wira, coba dibaca Wira. Kerasin. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Jadi di sini kalian belajar untuk memecahkan suatu masalah itu tahap demi tahap, ya, langkah demi langkah, seperti kalian berpikir seperti komputer, yaitu memecahkan masalah itu dari masalah yang besar, kemudian kalian mengenali pola cara memecahkan masalah tersebut, kemudian menyusun langkah-langkah
untuk memecahkan masalah, untuk menemukan suatu solusi. Jadi berpikir komputasional itu seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah dari berpikir komputasional, yang pertama itu ada dekomposisi. Jadi, apa itu dekomposisi? Ada memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola atau diselesaikan. ya, jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah-masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola atau diselesaikan. Nah, jadi ketika kalian memiliki masalah yang besar, kalian pecah-pecah dulu masalahnya menjadi bagian-bagian kecil agar kalian mudah menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, kalian menambahkan galeri foto. Dan itu yang kedua, mengatur tata letak dan warna. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua, langkah-langkah berpikir komputasional yang kedua, apa? Pengenalan pola. Coba Arista. Mengidentifikasi kesamaan pola atau tren dalam bagian-bagian masalah untuk menemukan solusi yang bisa digunakan. Ya, jadi pengenalan pola dalam berpikir komputasional itu adalah kalian itu mengidentifikasi kesamaan pola atau tren dalam bagian-bagian masalah untuk menemukan solusi yang bisa digunakan kembali. Jadi kalian itu mengidentifikasi masalah atau pola-polanya yang sama untuk kalian gunakan kembali. Contohnya kalau kalian mencari luas, itu rumusnya panjang kali lebar. Itu untuk luas apa? Kalau panjang kali lebar, persegi panjang. Kalau luasnya sisi kali sisi, persegi. Jadi itu langkah yang kedua, yaitu mengenai pengenalan pola. Nah, yang ketiga, dari langkah-langkah yang ketiga ada abstraksi. Jadi abstraksi, apa itu abstraksi? Siapa yang bisa? Gesya. Menyaring atau memilih informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar fokus pada inti masalah. Ya, jadi abstraksi itu adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Jadi kalian itu harus menyaring dari masalah yang kalian temui, harus kalian itu menyaring informasi yang pentingnya saja dan relevan. Agar fokus kalian itu pada inti masalah. Contohnya, ketika kalian akan berbelanja, kalian pasti akan menyusun apa daftar belanja. Misalnya kalian mau bikin pesta ulang tahun nih, kalian itu menyusun daftar belanja apa aja yang dibeli. Kalau pesta ulang tahun apa aja biasanya? Pasti beli kue, lagi balon, lagi hiasan, lagi lilin. Itu kalian nggak perlu lagi beli sepeda, itu kan nggak perlu. Yang keempat dari berpikir komputasional itu adalah algoritma. Nah, ini bagian yang paling terakhir. Apa itu algoritma? Siapa yang bisa? Ya, Kadek Pranya. Membuat urutan langkah-langkah logis yang jelas dan dapat diikuti untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang terakhir dari yang keempat. Setelah kalian memecahkan masalah, menemukan pola, kalian itu yang terakhir itu algoritma. Kalian sekarang ini kalian harus membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, contohnya menginputkan username dan password, yaitu cek apakah username dan password sudah sesuai database. Seperti itu. Jadi itu mengenai langkah-langkah berpikir komputasional yang keempat, yaitu mengenai algoritma. Kita lanjutkan ke langkah berpikir komputasional yang kelima, yaitu evaluasi. Jadi siapa yang tahu apa itu evaluasi? Dek Dwi tahu? Evaluasi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Arista. Evaluasi menguji dan memperbaiki solusi yang sudah dibuat, terutama dalam pemrograman atau sistem otomatis. Ya, jadi seperti ini. Kalian benar yang dikatakan oleh Arista. Jadi seperti ini, kalian sudah membuat nih langkah-langkah memecahkan suatu permasalahan.
Dan itu sekarang kalian sudah terapkan langkah-langkahnya itu. Jadi yang terakhir itu kalian harus mengevaluasi apakah langkah-langkahnya itu sudah efektif apa belum. Itu yang namanya langkah-langkah evaluasi. Biar kalian tahu langkah-langkah yang kalian susun itu udah berjalan dengan baik apa belum. Seperti itu. Contohnya ketika kalian memiliki pemrograman, jadi pemrograman yang kalian jalankan itu error, kalian itu harus mengecek setiap baris kode atau menemukan kesalahan. Jadi di mana sih salahnya biar bisa kalian perbaiki, biar bisa berjalan maksimal. Ya, itu. Itu mengenai langkah-langkah berpikir komputasional. Jadi ada berapa langkah dalam berpikir komputasional? Ada 5. Apa aja? Definisi, pola, abstraksi, algoritma, evaluasi. Ya, yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Yang kelima, evaluasi. Itu merupakan langkah-langkah dari langkah-langkah apa? Berpikir komputasional. Jadi seperti itu. Nah sekarang jadi kita akan coba penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih penerapan dari berpikir komputasional? Pasti kalian bertanya seperti itu ya. Apa sih penerapannya? Nah, Pak punya pertanyaan. Apakah kalian pernah membuat teh? Siapa yang pernah membuat teh? Gimana rasanya tehnya? Pahit apa manis? Ya, pasti rasanya manis karena diisi apa? Nah, siapa yang tahu langkah-langkah membuat teh? Siapa yang tahu? Kadek Agus pernah buat teh? Gimana langkah-langkah membuat teh? Air, Lagi? setelah itu masukkan gula ke gelas, Habis itu? lalu masukkan teh yang sasetan, lalu Ya. tuangkan air hangat yang sudah Udah itu? diaduk. Diaduk. Ya, ada yang punya cara yang berbeda membuat teh. Apakah sama kayak Kadek Agus? Sama. Ya, jadi kalau kalian membuat teh itu yang pertama, apa yang kalian buat dulu? Air hangat. Udah itu masukkan apa? Gula. Di mana dimasukkan gulanya? Ke dalam gelas. Sudah itu masukkan teh celupnya. Udah itu kalau airnya udah hangat masukkan. Terakhir diaduk. Seperti itu. Jadi itu merupakan contoh kalian berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak punya LKPD. Jadi kalian silakan pecahkan secara berkelompok. Dah. Nanti Pak di sini minta kalian untuk menggunting langkah-langkahnya ini kalian tempelkan di sini sesuai dengan urutan yang benar. Udah bisa? Udah ngerti caranya? Ada yang bertanya? Sekarang ini kelompok 1 ya. Silakan dipecahkan permasalahannya. Ini kelompok 2. Disobek dulu. Ikutin. Ya, dilepas. Ya. Ini digunting dulu. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, isi nama kelompoknya. Isi nama apa ya? Si, nama kelompoknya. Nama kelompoknya di sini ya. Kelompok. Ya. Ini Ya. di atasnya. Ya. Ini mana ya, Pak? Digunting.
Nah, Waspada pada setelah dari belas dengan ini langkah yang pertama dulu. Nih, nah ini bisa dikasih nomor dulu urutannya biar gampang temannya nanti. Yang mana pertama? di sini. Ya, Belas ini yang cuci tangannya itu udah dikasih langkah-langkahnya. Oh ya udah. Udah selesai? Belum? Ya, kerjakan dulu. Oke ya. Kelompok 1 udah? Sudah. Ya, tunggu dulu temannya di kelompok 2 ya. Besok kedua kelompok akan menunggu. Fokus pada ini surat-surat tadi. Dikit aja linknya, biar nggak rusak gambarnya. Ini sih dulu. Belas nih yang terakhir tuh. Bukan belas nih yang terakhir. Wah, saya mau baca. Gila, saya Udah?
Sudah kelompok 1 sudah. Silakan dipelajari dulu, nanti dipresentasikan. Pak kasih waktu 2 menit. Ini yang ini dipelajari ya kalian sendiri. Pakai bahasa kalian sendiri aja nggak apa-apa. Berdua ya. Ya, boleh. Bebas. Boleh. Nanti bahasanya itu nggak harus kayak seperti ini. Bebas bahasa kalian. Yang penting langkahnya udah berurutan. Ya. Udah. Sekarang kita akan cek ya hasil diskusi kalian. Jadi silakan setiap kelompok itu perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan yang sudah kalian susun. Jadi langkah-langkah yang sudah kalian pecahkan dan kalian susun sekarang kita presentasikan. Nanti silakan kalian berikan tanggapan kepada teman kalian yang maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok berapa? 1 apa 2? Karena kelompok yang bilang kelompok 1 suaranya lebih keras, jadi yang maju pertama itu adalah kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 1 silakan. Silakan ke depan ya. Yang lain tolong didengarkan, teman-teman. Perhatikan. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, saya akan mempresentasikan langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih. Langkah yang kedua, aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Langkah yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dengan erat. Langkah yang keempat, fokus pada area sela-sela jari. Langkah yang kelima, bilas tangan dengan air mengalir. Langkah yang keenam, lalu keringkan tangan. Tangan Anda sekarang bersih. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah sikat gigi. Langkah pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah kedua, sikat dengan gerakan naik dan turun. Langkah 3, gunakan gerakan memutar. Langkah 4, sikat permukaan gigi bawah. Langkah 5, sikat permukaan gigi atas. Langkah 6, membersihkan bagian lidah. Langkah 7, berkumur dengan air. Langkah 8, nikmati senyum gigi yang bersih. Tangan dulu. Nah itu tadi mengenai langkah-langkah yang dipresentasikan oleh temannya, yaitu mengenai langkah cuci tangan dan langkah, ya hebat sekali temannya. Kasih WOW dulu, kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Udah, jadi selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili? Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah sikat gigi. Langkah pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah kedua, gunakan gerakan memutar. Langkah ketiga, sikat dengan gerakan naik turun. Langkah keempat, sikat permukaan gigi atas. Langkah kelima, sikat permukaan gigi bawah. Langkah keenam, bersihkan bagian lidah. Langkah ketujuh, berkumur dengan air. Langkah ke-8, nikmati senyuman gigi yang bersih. Untuk teman-teman, saya akan mempresentasikan langkah mencuci tangan. Langkah pertama, basahi tangan dengan air bersih. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. Fokus pada
area selah-selah dari. Bilas tangan dengan air mengalir, lalu berikan tangan. Anda sekarang bersih. Ya. Tepuk tangan dulu. Itu dari kelompok 2 mengenai langkah-langkah mencuci tangan dan langkah menggosok gigi. Kasih WOW. Kasih WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Ya. Nah, tadi kalian sudah memecahkan permasalahan mengenai langkah-langkah menggosok gigi dan mencuci tangan. Jadi ada berapa langkah kalau kita masalah yang pertama menggosok gigi, ada berapa masalah? Ada berapa langkah maksudnya, bukan masalah. Ada berapa langkah? 8. Ya. Jadi yang pertama yaitu apa yang pertama? Mengambil pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian sikat dengan gerakan naik turun. Udah, itu yang ketiga. Ya, gunakan di sini bagian samping, gunakan gerakan memutar. Yang keempat. Ya, yang sini. Bisa mulai dari atas atau bisa mulai dari bawah. Yang kelima. Sikat permukaan gigi atas. Yang keenam. Bersihkan bagian lidah. Ya, bagian lidah kalian juga ikut dibersihkan. Yang ketujuh. Berkumur dengan air. Yang ketujuh berkumur dengan air. Yang ke-8. Nikmati senyuman gigi yang bersih. Setelah berkumur, kalian bisa menikmati senyuman gigi kalian yang bersih. Udah. Selanjutnya masalah yang kedua, langkah-langkah pemecahannya, yaitu mengenai langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi air. Basahi tangan dengan air bersih. Udah itu. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Yang ketiga, gosok di bagian di mana? Ya, gosok di bagian telapak tangan dulu, digosok. Udah itu. Yang ke-5. Keempat, ya, yang keempat. Fokus pada area Ya, setelah di telapak tangan, kemudian fokus di area sela-sela jari. Yang ke-5. Keenam. Bilas tangan dengan air mengalir. Udah itu. Yang terakhir, keringkan. Lalu keringkan tangan. Ya, terakhir itu kalian bisa keringan tangan dan tangan kalian sudah menjadi bersih. Ya, itu dari langkah-langkah masalah yang sudah kalian pecahkan. Nah, sekarang Pak ingin tanya. Dah. Nah, ini untuk refleksi kalian. Yang pertama, ada Pak punya pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Dah. Mengenai memecahkan dua masalah, yaitu masalah tentang apa aja? Mencuci tangan dan menggosok gigi. Ya, jadi itu merupakan cara berpikir komputasional kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apakah senang? Ada yang sedih? Nah, apakah senang? Yang ketiga, bagian mana sih? Pak ingin tahu sih, bagian mana yang membuat kalian senang? Mengerjakan LKPD yang menarik. Mengerjakan LKPD yang menarik. Boleh. Bagus. Udah itu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak udah berikan kalian
tugas. Jadi di sini di lembarnya ini di belakangnya. Silakan dikerjakan untuk evaluasi kalian. Untuk evaluasi kalian apakah sudah paham atau belum pembelajarannya, di baliknya itu ada soalnya. Ya, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakannya, langsung dikerjakan. Ini di baliknya ini soalnya langsung dikerjakan. Selesai. Nanti setelah kalian menutup pembelajaran, silakan dikumpulkan di atas mejanya Bapak ya. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran hari ini, tapi sebelum tutup, apakah kalian masih semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, silakan Gesia pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Yang lain silakan berdiri juga. Sudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.